Alhamdulillahil qawil ghalib, al-waliyut talib, al-ba'isil warisil manihis salim. Sama-sama Bapak Ibu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama-sama kita ucapkan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang saya muliakan dan saya hormati, yang terhormat Bapak Ketua Pembina YLPI Riau dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Dewan Pengawas YLPI seluruh jajaran. Yang saya hormati yang mulia Bapak Ketua Umum YLPI, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Nurman MSI dan seluruh jajaran. Yang terhormat guru kita bersama, yaitu Bapak Rektor Universitas Islam Riau. Begitu juga Wakil 1, 2, dan 3, yang alhamdulillah saya masih ingat betul ketika kemarin di Indosiar, termasuk yang viral itu adalah ucapan doa dari Pak Rektor untuk mendukung bahwa bagaimanapun Bapak Ibu, saya ini adalah mahasiswa murni dan asli lulusan dari Universitas Islam Riau. Begitu juga yang saya hormati tentunya seluruh dekan fakultas, begitu juga prodi dan seluruh karyawan dan karyawati di lingkungan Universitas Islam Riau. Terkhusus dan teristimewa tentunya guru-guru saya dari Fakultas Agama Islam. Di sini ada guru saya, Bapak Rustam. Beliau guru bahasa Arab. Jadi saya khawatir ngucapin bahasa Arab selama ceramah, ya, habis ini tinggal muncul ya koreksinya. Ini salah, ini salah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu juga guru saya hadir di sini dari PAI, ada Pak Zulkifli, Masya Allah, masih sehat. Dan saya pernah mengabdi di tempat beliau 4 tahun. Jadi guru SD sebelum jadi artis, mantannya Lesti. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya tamat dari Universitas Islam Riau itu tahun 2015 awal di wisuda. Kemudian setelah itu nyambung ke UIN. Setelah nyambung ke UIN selesai 2017. Setelah itu nunggu-nunggu kapan ada momen. Akhirnya alhamdulillah biiznillah sekarang nyambung lagi di S3-nya. Cuma belum selesai. Biayanya dari mana? Biaya sendiri. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, dan hari ini saya ceramah di sini, ini bukan menunjukkan hebat-hebatan. Saya ini memiliki prinsip 3 hal. Pertama, sadar diri. Yang kedua, sadar posisi. Yang ketiga, sadar raih. Dalam kurung, sadar wajah. Orang itu kalau ingin berhasil minimal harus 3 nih. 1, sadar diri. Yang kedua, sadar. Ini kok kayak nggak kelihatan dosen ya? Biasanya langsung cerdas. Saya ulang. Pertama, sadar diri. Perlu kita ini hidup Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Kalau sudah sadar diri, kalau dalam bahasa tasawufnya, man arofa nafsa faqad arofa robba. Orang hanya bisa akan mendapatkan puncak keberhasilannya saat dia tahu potensi dirinya. Sehingga muncullah istilahnya Buya Hamka. Saya termasuk penggemar beliau. Idola berat terhadap Buya Hamka. Buya Hamka itu Masya Allah luar biasa. Beliau nulis buku tasawuf modern tebalnya 300 halaman. Beliau menulis buku sejarah umat Islam hampir 900 halaman. Kalau saya nggak salah 978 halaman. Beliau menulis buku tenggelamnya kapal Panderwih di bawah lindungan Ka'bah. Beliau juga punya buku Lembaga Hidup, Lembaga Budi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan,
Termasuk Buya Hamka itu ngasih cara pemikiran kepada kita bahwa betapa orang yang sadar diri agar tidak mengharapkan sisi terhadap ikan lele. Seumur hidup lele tidak akan pernah bersisi. Kira-kira betul atau tidak? Di sini sudah ada penelitiannya. Halo, lele tiba-tiba bersisi. Mana tahu dari Fakultas Perikanan, ya toh? Lalu kemudian membuat eksperimen, entah apa, ikan gabus disatuin dengan ikan lele, hasilnya lele bersisi. Saya pikir Bapak Ibu normal-normal saja. Secara logika memang tidak mungkin. Artinya kita yang pertama harus sadar diri. Nah, saya ini mohon izin semua Pak Profesor, guru-guru saya ini sadar diri. Saya ini Bapak Ibu, mohon maaf, bukan orang hebat. Saya pernah jadi tukang sapu masjid 2 tahun di Jalan Amal. Sambil kuliah. Sedih Pak, nyapu masjid sambil kuliah di PAI. Makanya saya berterima kasih kepada Universitas Islam Riau. Karena dulu kampus bergengsi sebelum muncul kampus-kampus yang lain adalah UIR yang bisa menerima orang walaupun tidak mampu. Makanya masjid ini, masjid bersejarah dalam hidup saya. Disinilah saya rajin sholat duha kalau tiba-tiba informasi dari rektorat disuruh mau bayar SPP. Angkat tangan, ya Allah. Saya Bapak Ibu kalau saya nggak salah hitung 7 kali saya nangis di masjid ini gara-gara informasi pembayaran SPP. Lillahi ta'ala. Terakhir kejadiannya tahun 2012. Saya ketika itu punya uang 300.000. Bayar SPP waktu itu 1.800.000. Saya mikir dari mana saya dapat uang. Nelpon kampung nggak mungkin. Orang tua petani. Nelpon siapa? Nelpon Pak Rektor. Nggak mungkin. Waktu itu belum kenal. Kalau kenal enak. Apalagi diangkat. Ya sudah, kamu jadi anak angkat saya. Seru. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenalan dah ada. Terus bagaimana? Ilmu kita dari mondok. Saya ini kan alumni pondok pesantren terbesar di Sumatera Utara. Namanya Pondok Pesantren Mustofawiyah. Didirikan oleh Syekh Mustafa Husain. Saya pondok di sana. Dulu kita belajar kitab Qawaid, belajar dari Jurmiyah, lalu Mutasar Jiddan, Kawakib, Khuduri, lalu kemudian Jami'ud Durus Arabiyah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, zaman kita mondok dulu, kalau sulit-sulit dekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak, perbanyak sedekah. Karena sedekah itu memperlancar rezeki. Makanya Bapak-bapak kalau pingin rezekinya jadi rektor, rajin-rajin sedekah. Kayak Pak Rektor yang sekarang. Insya Allah nanti jadi rektor. Sedekah sama tim suksesnya maksudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ini izin ya, saya ini mohon maaf, sadar diri, saya ini Pak Ustadz kampung, jadi kadang-kadang ngomongnya kadang-kadang ke kampungan. Mohon dimaklumi, saya udah nyampaikan sama Pak Rustam, Pak, kalau saya mau diundang di UIR jangan saya. Salah, saya nggak ada kualitas, kata Pak Rustam, nggak apa-apa, karena produksinya ini produksi UIR dan kamu tamatan UIR, nggak apa-apa. Masuk saja. Saya bilang nggak usah Pak, iya kamu saja. Saya nggak mampu, saya malu. Pokoknya kamu saja. Semalam Bapak Ibu, saya tablik akbar di Kabupaten Pelalawan. 10.000 jamaah, nggak grogi sedikit pun, slow aja. Kenapa? Karena Ustadz kampung diundang orang ke sana, slow. Saya ceramah di depan Pak Gubernur, santai aja saya. Waktu saya diundang orang-orang Nasdem, waktu datang Menteri Kehutanan, slow aja saya bicara kehutanan yang sedang rusak. Apalagi di Riau sini. Tapi diundang di UIR ini, alamak, kapanlah selesai acara ini. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang kampung kok suruh dimasuk ke kandang macan, ya kan? Nggak ngeri sedang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi saya tadi coba mantapkan diri. Ustaz Suwandi, dirimu pernah mondok, dan yang kamu hadapi gurumu, pokoknya jangan ada nilai dalam dirimu ingin menghinakan guru-gurumu. Kamu murid, tetap murid.
Kamu dulu pernah mahasiswa, tetap itu adalah guru-gurumu. Kamu hanya ingin menyampaikan apa yang engkau tahu dan apa yang engkau pelajari dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup beliau, ya, masa hidup beliau, perjuangan beliau, sampai kemudian bagaimana para sahabat bisa memunculkan semangat yang luar biasa, dan itu semua menjadi teladan untuk kita. Bapak Ibu, sejarah kehidupan manusia yang paling hebat dan dahsyat tiada lain dan tiada bukan adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mutriga bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adanan. Setelah itu para sahabatnya dan mereka sukses, hijrahnya mereka sukses. Sehingga kalau kita turunkan, mohon maaf, hijrah ini kan sebenarnya dibagi kepada dua. Apa itu? Kalau hijrahnya para sahabat, mereka hijrah bis jasad waruh, jasadnya hijrah, ruhnya hijrah, perjuangannya berat. Ada sahabat Nabi namanya Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi toh. Dalam Ar-Rahiq Al-Maktum yang ditulis oleh Syekh Syofir Rahman Al-Mubarakfuri, kalau terjemahan itu tebalnya 601 halaman. Nanti juga bisa dibaca misalnya dalam kitab Tarikh At-Tabari yang ditulis oleh Imam At-Tabari, atau bisa dibaca dalam kitab Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, meninggal 774 Hijriah. Kalau kita baca sejarahnya, Masya Allah, Suhaib Ar-Rumi saat mau berangkat hijrah ditanya, Suhaib, nak kemana? Kata Suhaib, saya nak berangkat ke Madinah. Ngapain? Ikut dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang-orang kafir, Suhaib, udah deh, nggak usah kebanyakan cerita. Kamu datang dari Romawi dalam keadaan miskin, engkau datang dari Romawi dalam keadaan tidak punya, dan sekarang engkau hendak berangkat menuju Madinah mengikuti Muhammadmu. Ingat Suhaib, tinggalkan istrimu, tinggalkan hartamu, tinggalkan kekayaanmu, tinggalkan ternakmu, tinggalkan pertanianmu. Bapak Ibu, inilah yang dialami oleh sahabat. Ini yang dialami oleh baginda Rasul saat melakukan hijrah. Kita sekarang hijrahnya enak. Hijrah itu kan kalau dalam bahasa Arabnya apa ya anda? Al-intikol ya. Al-intikol itu Pak, pindah. Saya duduk di sana tadi, lalu kemudian hijrah ke depan. Nanti setelah dari sini saya acara di Garuda Sakti, berarti hijrah lagi. Ya toh? Dan bapak-bapak yang sudah ganti istri berarti hijrah. Mantap. Ya. Ibu-ibu juga begitu. Ya kan, yang ganti passion juga hijrah. Namanya hijrah pokoknya umum, al-intiqal. Cuma kan mohon maaf, kalau mau dirumuskan lebih jelas bahwa hijrah yang sebenarnya yang mana? Kata para ulama, hijrah yang sebenarnya sekarang adalah hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi semua kita ini levelnya hijrahnya beda-beda. Kalau saya sekarang hijrahnya, dulu nggak bangun pondok. Sekarang Bapak Ibu, kami ada 5 orang, semuanya alumni daripada Universitas Islam Riau. Sekarang kami anak-anak muda bangun pondok di Jalan Garuda Sakti, kilometer 8. Alhamdulillah pembangunannya sudah 60%. Nama pondok pesantrennya Darul Uswah, Dar Negeri, Uswah Teladan. Saya pingin Saya belajar dari kampus dulu, lalu kemudian sekarang pingin bangun pondok pesantren. Siapa timnya? Semuanya anak Universitas Islam Riau. Ada yang dari Visipol, saya pakai ilmu politiknya untuk melobi dana-dana halus di pemerintahan. Lalu kemudian ada dari anak PAI. Mereka ini bagian doanya. Kan dulu kami sering diajak Pak ya, bahwa UIR yang paling sederhana itu PAI, tukang doa saja. Salah. Saya hanya bukan tukang doa, bro. Saya bukan tukang doa saja. Tukang ceramah bisa, doa bisa, orasi bisa. Berapa kali saya demo di Polda zaman mahasiswa dulu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, takdirnya saja kebetulan sekarang ini jadi seorang penceramah. Kita ini perannya beda-beda, maka hijrah kita ini nggak bisa disamakan, tapi bisa diumumkan, bisa diuniversalkan, bisa diglobalkan. Udah kelihatan
Kayak cerdas belum Pak? Saya ulang ya. Bisa diuniversalkan, bisa diglobalisasikan. Memang kalau orang nggak cerdas dibuat cerdas Pak, kelihatan Pak Oonnya. Makanya saya dari tadi menghindari bahasa-bahasa ilmiah. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, maka kita hijrahnya apa? Hijrah sekarang Bapak Ibu meningkatkan etos kerja yang lemah menjadi kuat. Karena rumusnya manusia ini dibagi dua. Ada yang dia baik, ada yang memperbaiki. Saya ulang, manusia itu dibagi dua. Pertama dia soleh, yang kedua dia muslih. Soleh itu artinya baik. Muslih berarti sudah bisa membuat perubahan, ngajak orang yang lain jadi baik. Dan ini kita melihat diri kita masing-masing. Kita ini bagian yang soleh hanya baik pada diri, atau sudah muslih bisa membuat gelombang perubahan untuk masyarakat yang jauh lebih umum. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kalau mau berbicara muslih, yang jelas-jelas di hadapan kita adalah pendiri YLPI. Siapa itu? Beliau yang makamnya ada di sana. Apa itu? Membuat muslih, program yang besar, rencana yang dahsyat dan luar biasa, sehingga sampai hari ini data yang disampaikan tadi, 1000 lebih karyawan. Berapa banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari almarhum yang sekarang mengalir pahalanya untuk beliau. Kita bacakan Al-Fatihah untuk pendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan soal kita bacain Al-Fatihah untuk pendiri nggak usah dibahas. Ini sampai atau tidak. Kan ini udah kalangan dosen ya. Itu untuk kalangan masyarakat aja Pak. Yang sering ribut ya toh. Ribut. Katanya yasinan nggak sampai. Aduh udah lewat. Kita yang bagian dosen udah nggak ikut campur lagi ya Pak ya. Saya juga pernah jadi dosen Pak. Cuma udah berhenti. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Pernah Pak. Saya pernah ngabdi di PAI. Menggantikan almarhum Pak Ali Nur dulu. Sekali Pak, saya ngajar di sana, tiba-tiba datang telepon dari Dayun, datang telepon dari Inhu, datang telepon dari Rokan Ulu. Setiap saya ngajar datang telepon, jadwal keluar kota. Kemudian waktu itu saya masih materialis, saya mikir-mikir, kalau saya ngajar jadi dosen, saya hitung-hitung saya ngajar sebulan, paling anggap 3 juta, 4 juta. Sekali ceramah kayaknya selesai nih. Dalam hati saya, akhirnya saya mengundurkan diri. Aduh, kacau memang hidup nih ya. Memang begitulah kita kadang-kadang ya Bapak Ibu, terlalu hubbud dunia. Maka di tahun ini kita ingin belajar menjadi orang yang soleh dan orang yang muslih. Kalau soleh, kata para ulama adalah huwa solaha li nafsihi. Dia yang baru bisa memperbaiki hanya dirinya. Sedangkan muslih, dia yang solaha li nafsihi wa ghairihi, yang mampu membuat perubahan bukan hanya kepada dirinya, tapi juga mampu membuat gelombang perubahan terhadap orang lain. Maka ibu-ibu, Bu, dari tadi nggak disapa. Ibu kalau ingin menjadi muslih, berarti bukan hanya ngurus suami, tapi anak-anaknya juga selesai. Ya kalau ibu-ibu hanya sibuk dengan lipstiknya, dengan skincare-nya, saya pikir nggak selesai ya Bu ya. Apalagi mohon maaf, suami pulang, pulanglah, suami pergi, pergilah, ya, suami makan, makanlah, suami tidur, tidurlah, ya. Yang penting tiap bulan cair. Suami pulang, pulanglah, nggak datang, nggak datanglah. Yang penting tiap bulan cair. Kalau lah condoiko BCL namun ndak bini cilako kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka Bapak Ibu, saya balik ke cerita yang tadi karena masih ada waktu 5 menit lagi. Jadi wa muslih inilah yang dilakukan oleh pendiri ini, mampu. Dan beredanya adalah kalau solih Pak, tantangannya nggak berat.
Sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki diri kita, yang nggak sholat jadi sholat, yang nggak pandai baca Quran jadi baca Quran, ya, yang nggak hafal jadi menghafal, yang kurang baik jadi kita perbaiki, yang lemah kita kuatkan, yang malas kita semangatkan. Nggak sulit. Itu mah problem cuma dalam diri sendiri, mau atau tidak, tertindas atau bangkit, terlambat atau maju ke depan. Semuanya tergantung kita. Wong pada akhirnya mohon maaf lahir batin, likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada masa di mana yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semua orang pada akhirnya nanti di akhirat lari dari anak, dari ibu, dari istri. Semua kita ini mohon maaf, saya nanti nggak ditanya di liang kubur. Swandi, dulu waktu di dunia jadi ustadz kondang ya, nggak ditanya. Semua kita ngurus pribadi masing-masing. Jadi dosen, mohon maaf izin, atau pernah kita kerja kepada seseorang, menipu atau tidak, membuat kebaikan atau tidak. Jangan-jangan mohon maaf lahir dan batin, selama kita berkontribusi untuk Universitas Islam Riau, kita bukan memberikan kontribusi, malah menusuk dari dalam dan merusak. Hati-hati Bapak Ibu. Ini universitas, wadah kita untuk fastabiqul khairat, membuat kebaikan dan perubahan. Saya izin mohon maaf. Ini hanya bahasa yang kepingin disampaikan. Betapa Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak mahasiswa, banyak orang-orang kampung, banyak anak-anak di pedalaman yang mereka datang ke Universitas Islam Riau ini, lalu kemudian dapat pencerahan, balik mereka ke kampung halaman, bisa mengharumkan kampung halamannya, mengharumkan kotanya, mengharumkan daerahnya. Dari mana mereka dapatkan ilmunya? Dari sumbangsi seorang dosen, seorang guru besar yang telah mendidik dan memberikan ruang lingkup, yaitu Universitas Islam Riau. Subhanallah. Padahal disebutkan apa? Solehun wahid, seorang yang soleh tapi sendiri, khairun wa ahabbun ilallah, jauh lebih baik dan dicintai Allah min alifis salihin, daripada 1000 orang soleh. Artinya, kalau seandainya ada orang yang soleh dia sendiri, jauh dicintai Allah daripada orang-orang yang kemudian mohon maaf lahir dan batin, ada orang yang muslih, mohon maaf, ada orang yang bisa membuat gelombang perbaikan, jauh lebih dicintai Allah daripada ada 1000 orang-orang yang baik diri-dirinya. Maka yang ingin kita lakukan di tahun baru ini Bapak Ibu, kalau kita bicara dengan doa tahun baru, ya setidaknya kan ada 3 lah ya. Ada 3. Wahadza amun jadid. Doa yang kita baca di awal tahun ada 3. Wahadza amun jadid qad aqbal. Ya Allah, ini tahun baru telah datang, telah di hadapan kami, telah kami lalui 2 hari. Terus bagaimana? As'alukal ismata minasyaiton. Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan saya diperbudak setan tahun ini. Yang kedua, wal aun ala hadhihi nafsil ammarati bisu. Ya Allah, berikan saya pertolongan untuk mampu mengendalikan diri saya. Yang terakhir, wal istighol bima yuqarribuni ilaika zulfa. Kalau kita baca doa tahun baru yang semua kita baca Bapak Ibu, setiganya 3 yang kita minta kepada Allah. Pertama, ya Allah, lindungi saya tahun ini, bukan tahun saya di mana dikangkangi oleh setan diri saya sendiri. Yang kedua, bagaimana saya ya Allah, Engkau berikan pertolongan untuk mampu mengendalikan diri sendiri. Bapak Ibu, semua kita tahu rumusnya. Yang berbahaya bukan tetangga, yang berbahaya bukan pejabat, yang berbahaya bukan orang lain, yang berbahaya bukan lingkungan, yang berbahaya bukan siapapun. Yang berbahaya, kalau ditanya bahaya yang paling terbesar dalam hidup ini, tiada lain dan tiada bukan, adalah bahaya sikap kita sendiri. Nyambung nggak Bapak Ibu ceramahnya? Nganggo lah kalau nyambung Bapak Ibu, biar senang hati saya sikit. Nyambung nggak ceramahnya? Ya, makasih. Ya, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Jadi itu dia artinya dalam hidup ini, kan gitu ya. Dalam hidup ini mudah-mudahan kita ini bagian orang
yang bisa membuat gelombang. Umar ibnul Khattab, kerasnya luar biasa. Tapi tak kalah dia menjadi muslih. Tapi itu pula lah Pak, kalau orang yang soleh musuhnya nggak banyak. Nabi dulu waktu untuk beliau sendiri, waduh dipuji, dikenal Al-Amin, ya toh, dikenal orangnya jujur, cerdas, baik. Kita ini Pak, kalau mau bikin gelombang, orang-orang rame ke masjid, ya, rajin ke sini, membuat acara rame jamaahnya. Oh, ini tantangannya berat Pak. Yang enak tuh kita ke masjid sendiri. Nah, kalau ke masjid sendiri slow, namanya keinginan sendiri, nggak berat. Yang berat itu Bapak Ibu, yang tantangannya besar, kalau kita menjadi muslih, memperbaiki. Saya aja menangkap dari Bapak Ketua Umum YLPI tadi, tantangan. Tantangan disebutkan, solusi disebutkan. Betapa banyak tantangan-tantangan, lalu kemudian solusi-solusi yang disebutkan. Sebab kenapa? Saya menilai, kenapa beliau berbicara tentang umum YLP ini? Karena bagaimanapun Bapak Ibu, ini adalah untuk menyelamatkan Universitas Islam Riau. Kalau mohon maaf tidak berjalan, dosen tidak mencari mahasiswa, lalu nggak ada orang yang mau masuk ke UIR, terus piye? Apa bahasa Indonesianya? Terus gimana? Tiba-tiba dari PAI nggak ada lagi yang masuk, tiba-tiba dari hukum nggak ada lagi yang masuk, tiba-tiba dari, kan nauzubillah min zalik. Zaman saya dulu ospek berapa ribu ya? Tahun 2011, tahun 2011 zaman saya ospek, pokoknya banyak lah Pak, banyak kali. Ya kan? Pokoknya zaman itu saya ingat 21.000. Masya Allah Pak, di mana-mana orang membicarakan UIR, UIR mahasiswanya hebat. Sehingga muncul ungkapan dulu, zamannya Pak Detri tapi ya, dulu rektor saya beliau. Zamannya beliau dulu muncul kayak gini, kalau nggak diterima di UIN, kalau nggak terima di mana? UNRE, UIR, welcome. Sehingga Bapak Ibu, saya juga bagian, gara-gara nggak diterima di UIN, akhirnya saya alhamdulillah diterima, mudah, keren. Tapi ternyata setelah kita kuliah baru kita tahu, Masya Allah, nggak nyesal saya kuliah di UIR. UIR itu seru, pilihannya ada, dosennya tertib. Kalau pagi memang pagi, kalau siang memang siang. Saya dapat cerita dari kawan-kawan saya, ada kampus yang masuknya pagi, dosen datangnya sore. Apa nggak mau nyeki orang bawaannya kita mahasiswa di situ? Di UIR ini saya nggak tahu Pak ya, ada dosen macam itu atau tidak. Tapi saya karena di PAI dulu nggak ada. Pokoknya masuk pagi, kami keluarnya siang. Ada sebagian kampus Pak, masuknya jam 8, dosennya datang jam 4, bahkan kadang-kadang datangnya jam 5. Alasannya seminar. Tapi ini bukan dosen UIR, bukan UIR Pak, kan ini bukan UIR. Kalau UIR Masya Allah, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa menjadi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang siap menghadapi tantangan, fitnahan, cemahan dari orang lain. Saya Bapak Ibu, kalau untuk diri saja ceramah, untuk sholat saja, saya insya Allah bisa, karena saya mondok. Tapi yang besar tantangan beginilah, saya ngajak orang, ya toh, saya kemudian ke sana dan kemari, tantangannya tentu besar. Maka saya yakin dan percaya, banyak dosen-dosen kita, banyak guru-guru besar saya yang di sini, yang bagian muslih. Perjuangannya berat, ujiannya berat, cobaannya banyak, tapi percayalah Bapak Ibu, pada akhirnya life is the checklist. Hidup ini adalah pilihan. Pengen menjadi orang yang memperbaiki, siap-siap dicaci dan dimaki, bahkan mungkin bisa dibunuh sendiri. Tapi kalau hanya sekedar soleh, sekedar untuk diri sendiri, semua kita saya pikir sudah mampu. Kalaupun belum mampu, tinggal kita perbaiki ibadah sholatnya, ibadah zikirnya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan walaupun ceramah ini tidak berurutan kayak lagi seminar Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan bisalah dipahami. Dan sekali lagi saya mohon maaf dan mohon izin kepada seluruh Bapak Ibu, kalau ceramahnya kurang bagus, ceramahnya kurang gimana,
saya mohon maaf. Namanya tadi Ustadz Kampung, biasanya ceramah di kampung, nggak pernah ngadapin ya ibu-ibu yang pintar-pintar, ya, yang ada doktor, ada dosen. Saya mohon maaf Bu, masih mahasiswa. Anggap aja nanti perbaikan kalau diundang kedua kalinya. Kalau kedua kalinya diundang, insya Allah ada perbaikan. Nah, saya janji deh, ada perbaikan. Sampai nanti pada akhirnya, perbaikan kedua. Setelah itu di ACC. Setelah ACC diseminarkan. Berarti saya hitung jadwal saya ke sini masih ada perbaikan pertama, kedua, ACC, seminar. Berarti berapa? 4. Salah, 5 kali. Terakhir di wisuda. Itu dia, berarti 5. Insya Allah lah ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Mudah-mudahan semua dosen, ya, guru-guru besar semua di sini diberikan Allah kesehatan, dijauhkan Allah dari fitnah. Universitas Islam Riau semakin maju, semua kita mendapatkan keberkahan dari UIR ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan Allah kemudahan, baik yang jadi dosen maupun juga sebagian jadi mahasiswa. Apapun posisi kita, UIR ini telah menaungi kita. Mudah-mudahan UIR ini menjadi tetap kampus yang di hati setiap mahasiswanya. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya merasa syukur dan bangga menjadi alumni dari Universitas Islam Riau ini. Kemanapun saya ceramah, saya tetap bangga menyampaikan bahwa saya adalah alumni dari UIR. Demikian, terima kasih. Kita bacakan doa ala hazihin niyah. Al-Fatihah.